Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rice Lulu Mangkun dengan NIM 2003-1104-116. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan cinta kasih-Nya, kami kelompok 2 dapat membuat video dengan judul Integrasi Nasional. Pernahkah kalian mendengar tentang integrasi nasional? Jika belum pernah, mari kita bahas. Integrasi nasional ini berasal dari dua kata. Yang pertama integrasi dan yang kedua nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatupadukan, mempersatukan, dan menggabungkan. Sekarang kita datang kepada faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama, faktor pendorong, dan yang kedua, faktor pendukung, dan yang terakhir, faktor penghambat. Jika kalian ingin tahu lebih jelas lagi tentang integrasi nasional, mari kita saksikan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Asa dengan NIM 2003-1104-119. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional sangatlah penting untuk diwujudkan, karena integrasi nasional merupakan suatu proses menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai suku, berbudaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki bangsa Indonesia yang ditujukan para pejuang dan pendahulu kita. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan adanya ancaman dan bahaya terhadap negara yang tengah membangun keutuhan bangsa. Perkenalkan, nama saya Samuel Alfayas Kelonibala dengan NIM 2003-1104-118. Materi yang saya akan membacakan adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam berbagai dimensi kehidupan, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik berupa ancaman militer maupun non-militer. A. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, ancaman militer dari dalam negeri. Disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Garis berikut, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Garis ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, ekstrim, atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Garis berikut, makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. 2. Ancaman militer luar negeri. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Berikut ini beberapa contoh dari ancaman militer terhadap negara. 1. Agresi. 2. Invasi. 3. Bombardemen. 4. Blokade. 5. Spionase. 6. Sabotase. B. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman.
Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan, dan keamanan. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk non-militer. 1. Ancaman berdimensi ideologi. 2. Ancaman berdimensi politik. 3. Ancaman berdimensi ekonomi. 4. Ancaman berdimensi sosial budaya. 5. Ancaman berdimensi teknologi informasi. 6. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Perkenalkan, nama saya Rifki Lelet dengan NIM 2003-1104-117. Cara mengatasi integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk kepentingannya, sama halnya dengan konflik. Konflik dilatar belakangi oleh ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. 2. Dendam karena kekalahan sekolah tim. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa kecewa dan celakanya mereka ini biasanya melampiaskan rasa kecewaannya dengan mengajak berkelahi tim sekolah lain tersebut. Nama saya Stefania Mundung, NIM 2003-1104-120. 3. Aksi protes dan demokrasi. Protes merupakan unjuk rasa yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Semua itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Akibatnya, individu atau kelompok tersebut tidak puas dan melakukan tindakan penyelesaian. 4. Meningkatnya kriminalisasi. Perbuatan kriminal yang muncul di masyarakat, terjadi perubahan sosial yang menimbulkan kesenjangan kehidupan atau jauh ketidaksamaan sosial. Akibatnya, tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan yang sama. Setiap orang harus mendapatkan hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukannya. 5. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan disintegrasi dan keutuhan suatu masyarakat karena tindakan yang mereka lakukan sangat meresahkan masyarakat. Kenakalan remaja disebabkan oleh masalah sosial, dan munculnya kenakalan remaja disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua. 6. Korupsi membuat kepercayaan masyarakat menghilang. Korupsi adalah perbuatan yang membunuh kelangsungan hidup negara, yang memantikan diri sendiri di luar kepentingan negara dan tidak memegang kejujuran. Sedihnya, korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, yang dipilih dan dipercayai oleh rakyat. Jadi teman-teman, inti pembahasan kita pada kali ini yaitu integrasi nasional sangat amat diperlukan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena adanya integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga tidak menimbulkan konflik, perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan pendapat atau perbedaan semata. Akhir kata saya mengucapkan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.